Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bilingualiers, balik lagi di podcast MA Bilingual Talk and Chill. Nah, pertama-tama kenalin dulu, namaku Naila Rensa dan di sebelah aku. Namaku Marsikal Hilmi Albaru. Dan kali ini itu kita ndak ada podcaster dan juga narasumber, tapi kita sharing-sharing aja. Iya, tentang apa tuh? Kenapa sih memilih MAB? Nah, menurut Rensa, kamu memilih MAB itu karena apa? Dulu sih awalnya ya kalau kelas 9 kayak wajar nggak sih zamannya kayak galau-galau pilih sekolah tuh gimana gitu, di Oh, mana. Rensa beda ya dari yang lain. Galaunya galau sekolah. Enggak dong, maksudnya kayak bingung mau lanjut kemana gitu loh kan. Nanti sekolah kita juga nentuin bisa mempengaruhi nanti kita bakal masuk perguruan tingginya kan. Ya, Terus udah milih-milih kan itu rundingan sama orang tua juga, dan akhirnya setelah dipertimbangkan ketemunya MAB ini. oh jadi saran dari orang tua apa kemauan sendiri? Dua-duanya bertiga itu dijadikan satu keputusannya, kayak beropini dulu kayak terus akhirnya disimpulkan gimana, oh ya udah akhirnya kayak MAB aja gitu. Kalau Marsikal sendiri kenapa emang kok bisa kok milih MAB itu, kenapa alasannya? Yang pertama itu saya kan dari lulusan Minu MTSB juga. Terus saya ada niatan apa untuk mengabdi. Oh, siap mengabdi, anak yayasan banget. Iya, anak yayasan. Kamu kan juga. Oh iya, lupa. Nah, sebelum ada niatan itu saya itu apa kan ada ujian dan saya lihat nilai Ujian waktu kelas ujian 9. ya kelas 9 kan nilai saya itu di bawah rata-rata kalau di zaman sekarang. Saya sempat lihat-lihat daftar nilai untuk masuk SMA negeri dan saya lihat itu wow, Wow. Wow, kenapa tuh? 9. Rata-ratanya 9 sedangkan saya rata-ratanya enggak sampai 9 gitu. Oh, yang waktu itu pakai nilai ya, yang sebelum Iya. zonasi itu. Ya, terus kalau di zonasi rumah saya kan di itu jauh dari kota. Loh, bukannya deket SMA 2? Eh ma apa ya? Kayak di tengah-tengah gitu. Jadi antara SMA 2 sama SMA 4 itu sama jaraknya, 1,2. Jadi di tengah-tengah magak gitu loh. Nggak bisa masuk Nggak itu. bisa masuk. Terus kenapa ke MAB? Kenapa nggak milih sekolahnya? Nah, terus Alasannya? karena saya lihat-lihat daripada ke sekolah-sekolah lain kan, mending ke MAB aja. Soalnya disuruh juga sama mama. Oh ya, berarti sama ya dari orang Iya. tua juga. Tapi kemauan diri sendiri juga kan? Iya. Iya. 50-50. Oh ya, 50-50. Terus ekspektasi dan realitanya masuk MAB itu gimana? Maksudnya ekspektasinya awalnya masuk MAB itu, oh sekolahnya kan pada tahu nih kalau MAB itu kurikulumnya seperti apa, terus ada apa aja. Mungkin beberapa bilingual years udah tahu yang udah sekolah di sini. Dan mungkin calon-calon bilingual years juga biar tahu tuh. Yang ekspektasi dan realitanya yang dirasain Marsekal tuh gimana sih masuk MAB? Ekspektasi saya itu pertama itu ke peraturannya. Kenapa tuh? Saya kan dari Minu MTS kan terlihat kan peraturannya gimana. Dan untuk di MAB ini ya saya pikir masa ketat sekali gitu kan. Iya. Terus berjalannya waktu saya daftar, oh peraturannya juga apa ya enggak ketat-ketat banget tapi mendidik kita gitu. Soalnya kan kita udah apa ya udah besar, udah umur 16 untuk saya. Iya. Jadi ndak usah diprotek-protek gitu. Oh, Jadi kan berarti nggak tahu suka benar salahnya. dikekang. Iya. Oke, oke. Dan saya itu tipe-tipe nggak suka dikekang. Kalau dikekang makin brutal. Brutal kayak masa kecil saya itu. Berarti lebih suka dilembutin atau kayak ya udah, mungkin kadang-kadang emang perlu ditegesin gitu. Ya, 50-50. Oh iya. Kadang-kadang dilembutin, kadang-kadang dikerasin. Terus realitanya? Realitanya ya nggak itu juga sih. Tak lihat-lihat MAB ini juga ya bagus. Pertama itu di pendidikannya. Mhm. Pendidikannya dalam artian mengajarnya pakai 3 kurikulum. Iya. Cambridge, Cambridge, Kemendikbud, Kemendikbud, sama satunya Kemenat. ya Kemenak. Dan untuk di kelasnya kan pasti ada
Smart TV Ya, sama menerapkan AC. abad Iya, 21 abad 21. yang dimana ada teknologi canggih yaitu smart TV. Iya, benar. Terus sama ruangannya kan juga ber AC dan Rensa. Ya, itu tadi pendidikannya itu mungkin kalau sekolah lain cuman Kemendikbud aja ya. Terus kalau sekolah agama mungkin cuman Kemendikbud sama Kemenak itu tadi. Tapi kalau kita 3 kurikulum, teman-teman. Yaitu Kemendikbud, Kemenak sama Cambridge. Jadi cara gurunya ngajar juga pakai bilingual ya, sama kayak sekolah kita Iya, namanya. bukunya bahasa Inggris yang Iya. ngajar kadang-kadang Inggris, kadang-kadang Indonesia. Iya, terus ujiannya juga nggak full bahasa Indonesia, 50-50 juga, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Gitu, teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Let's join us. Terus habis itu kira-kira menurut Marsekal tuh guru-gurunya gimana sih? Kan Marsekal dari Mino, MTSB, terus ekspektasinya gimana ke guru-guru MAB dan terus ternyata sama, ternyata ada bedanya atau gimana? Kan semua guru itu kan pasti berbeda kan ya cara ngajarnya. Kalau saya di Minu itu ngajarnya itu sih kan saya barusan masuk kelas 2, jadi saya kaget ngajarnya kayak Mutasi. gini. Iya. Terus pas di MTS juga ya udah adaptasi kan, di Minu kan udah agak lama dan tipe ngajarnya itu ya menerapkan tipe yang baik. Kayak pertama-tama itu ada motivasi. Tahu Di nggak awal motivasi? atau di akhir? Awal motivasi itu kalau pancingan materi buat anak-anak. Aku pikir motivasi kayak kalian harus gini gini Oh, gini. enggak, motivasi itu kan guru masuk. Iya. Nah, itu terus salam. Nah, motivasi itu buat mancingan buat anak-anak gitu. Ada yang tahu nggak tentang ini? Ya, Ada buat yang sudah bahas belajar nggak? Iya, ya, iya, terus iya. di MA juga ya sama sih. Tapi yang berbeda itu caranya, yang berbeda itu. Kan kalau di Minu kan harus dimarahi dulu kan Iya, masih masih kecil kecil. ya, karena butuh pengarahan juga. Iya. Kita kan mungkin kalau SMA juga udah udah punya tanggung jawab masing-masing nggak sih? Iya. Kalau dimarahi juga pasti malu karena aku udah Udah besar. Dimarahi juga mungkin kayak telat ngumpulin tugas, dimarahi sekali udah langsung ngumpulin karena ya itu tadi udah besar, udah ngerti tanggung jawabnya masing-masing. Ya, kalau di MTS itu kan kita masih remaja, Iya, kan lebih perlu ketat dididik lagi, ya. iya. Dan di SMA ini kan udah besar jadi ya udah tahu lah mana yang harus kewajibannya yang dikerjakan, terus mana yang tidak dikerjakan gitu, salah dan benarnya. Iya. Terus Rensa? Menurut aku sih kalau guru-gurunya ya friendly, jadi kayak kita emang guru sama murid tapi sometimes kita bisa jadi temen gitu nggak sih? Iya. Tapi bukan berarti kayak kita nggak sopan sama guru, nggak dong. Maksudnya temen tuh gurunya se-friendly itu, jadi kita tuh dirangkul dan yang bikin kita deket sama guru, jadi bond antara guru sama murid itu benar-benar kuat gitu loh. Jadi dari situ mungkin gurunya bisa lebih deket sama murid, akhirnya muridnya bisa lebih nurut lagi sama gurunya, terus bisa lebih dengerin gurunya waktu pelajaran, bisa dengerin gurunya waktu kayak ngasih tahu, nasehatin, biasanya kayak di Iya. hall gitu kan sering kayak kalian harus gini gini gini. Jadi tahu tempat lah. Iya, karena udah deket itu tadi. Iya, dan tahu waktu kapan kita bercanda sama guru dan kapan kita serius buat pelajaran Iya. gitu kan. Nah, terus kira-kira Marsekal masuk sini tuh kan pasti sekolahnya makin berkembang tuh. Perkembangan Iya. apa aja sih yang dirasain sama Marsekal? Saya baru masuk di sini itu perkembangan yang pertama itu saya masuk kan terus saya lihat itu cuma sampai lantai 3 Iya, lantai 3. tempat ibadah Islamic Center ya ya. Islamic Center. Nah terus saya udah di sini berapa tahun ya? Belum sampai 1 tahun. Bentar lagi 1 tahun. Ya nggak sampai 1 tahun saya di sini. Terus ada sport center di atas di lantai 4. Iya. Sport Center yang bawah juga kan ada. Iya juga ada. Terus makin berkembang lah MAB ini. Iya. Terus dan juga kan ini kan dalam proses akreditasi, jadi Iya. ndak berkembang fasilitasnya tapi berkembang pendidikannya juga. Iya, dua-duanya imbang Iya, ya berarti. dua-duanya imbang. Ya, terus so far pengalaman yang paling menyenangkan tuh apa sih? Kalau aku sih ada. Coba Marsekal spill dulu. Apa pengalaman yang paling berkesan lah selama masuk MAB itu? Oh, selama masuk MAB. Iya. Pengalaman yang berkesan itu pada saat
akhir tengah-tengah Desember. Ah ya, berarti akhir semester pertama. Iya. Itu kan habis terima rapot. Terus Iya. kan sekolah kan ada acara apa? Oh, itu Januari. Terima rapotnya awal Oh, Januari, 8 Januari kan? 8 Januari. Iya. Lupa aku. Pada saat itu ada apa ya? Gebiar madrasah, Gema. Dan pada saat itu aku jadi MC dan partnernya itu ya ini sebelah saya. Dan pada saat itu ya saya banyak pengalaman di MC itu soalnya kan saya enggak pernah minu juga enggak pernah Iya. berkualitas. Loh, nggak gitu dong. Nggak ada istilah anak nggak berkualitas tuh. MTS juga yang enggak ada apa ya? Enggak ada nilai kemauan sendiri gitu loh Jangan buat merendah dong. MC atau gimana. Terus di SMA ini kok dipilih jadi MC terus kan tanggung jawab kan. Kan kita kan bawa kertas kan kecil, tapi Iya. tanggung jawabnya kan besar. Iya. Dan habis itu ya alhamdulillah kelar juga Iya, lancar. lancar. Tanpa ada hambatan. Padahal perdana ya, maksudnya kita jadi partner perdana Iya. dan alhamdulillahnya lancar. Tapi ngomong-ngomong kok kayaknya aku jadi podcasternya nih. Coba Marsikal tanyain aku dong. Nah, tanya sebaliknya. Pengalaman yang berkesan di MAB. Sama sih waktu Gema Jangan itu kan. sama. Loh, kan beda cerita. Iya. Kan itu tuh persiapannya, dari persiapan sampai selesai itu masing-masing ada ceritanya sih. Kayak Desember itu kan kita udah mulai libur, Desember akhir itu waktunya kita libur akhir semester kan, 2 minggu kan ya kalau nggak salah. Iya, iya. Nah itu kita nggak libur teman-teman, kita masuk dan semuanya itu kayak bener-bener rela buat masuk gitu loh, buat Iya. latihan, kayak ada yang saman, kita latihan MC, terus ada yang padus, Iya, ada soalnya yang kan acaranya sekolah, kita. dan emang itu semua kayak 98% gak sih diserahin sama siswanya. Iya. Kayak gurunya bantu, misal mungkin soundnya Iya. kita butuh bantuan, gurunya baru bantu kayak Tapi gitu. untuk siswa-siswa yang tampil kan cuman diamanahkan ke siswa bukan gurunya yang Iya, jadi yang handle penanggung jawabnya juga dari siswa itu sendiri gitu loh. Jadi kita benar-benar tanggung jawab, terus misal disuruh, "Rek, besok masuk ya buat latihan," misal MC. Ya, kita tetap datang gitu. Misal, "Oh, nanti kita ditarget minggu ini harus minimal 3 kali latihan." Kita datang 3 kali latihan, misal harinya terserah kita. Kayak kita mengorbankan waktu libur kita buat latihan itu tadi, dan kita rela-rela aja gitu karena ya alhamdulillah acaranya juga lancar gitu loh. Itu yang aku lihat tanggung jawab di SMA tuh udah beda sih sama kayak SMP terus SD itu. Waktu SMA tuh udah mulai sadar kalau emang punya besar. tanggung jawab gitu. Terus habis itu waktu hari HMC juga kayak mulai dari panitianya, pesertanya, terus habis itu teman-teman yang mungkin gak ikut tampil jadi mereka penonton, itu semuanya benar-benar kerjasama kan ya sama Iya, guru-gurunya juga, kayak kerjasama buat apa ya, buat mensukseskan acara kita. iya benar-benar kayak ini nanti gimana, mulai dari apa timekeepernya, kayak ini durasinya sudah sekian terus saling bantu gitu loh. Iya. Benar-benar kayak walaupun kita mungkin persiapannya nggak selama sekolah lain kalau punya acara, tapi kita bisa sesolid itu buat Iya, di hari itu. sekompak itu dan Iya, sebagus itu. buat hari itu, malam itu. Dan mungkin banyak teman-teman yang strict parents termasuk aku, dan itu pulang setengah 12 dan nggak apa-apa karena emang hari itu worth it itu sih. Kayak aku nggak bisa lupa sama Gema tanggal 8 Januari. Masa kamu udah lupa sih tanggal berapa? Lupa, soalnya kan banyak pengalaman juga. Emang ada pengalaman lain? Iya, Apa tuh? jangan. Duh. Soalnya kan pengalaman saya kan banyak, ndak di sekolah saja, bahkan di MTS, di Minu kan juga ada. Iya. Terus untuk fasilitas. Oh, fasilitas yang ngebedain sekolah kita Iya. sama sekolah lain. Tadi sempat udah dibahas juga sih, kayak di sini ada smart TV di masing-masing kelas gitu kan. Kalau dulu mungkin di sini juga pakai proyektor ya, mungkin kita Iya. juga kurang tahu ya sebelum masuk sini. Tapi Kalau di sini kan juga ada proyektor juga. iya punya, tapi yang
portable gitu nggak sih, bukan yang ditempel di Oh, kelas. ya. Kan ada yang tuh digantung di kelas. Jadi kita lebih pakai smart TV. Biasanya gurunya tuh modulnya kan ada di laptop tuh, jadi kayak modul yang digital gitu loh. Biasanya kan pakai PPT tuh. Sekarang udah jarang nggak sih pakai buku. Ya tetap ada Iya, buku, ada tapi buku tapi kita diterangin dengan memanfaatkan iya, abad 21 tadi. iya benar banget. Jadi gurunya kayak mungkin share screen dari laptopnya atau dari HP-nya ke smart TV, terus kita bisa lihat itu dari smart TV gitu. Jadi ya kalau masalah kendala mungkin ya ada lah ya, Ada karena pasti. teknologi apa sih yang nggak ada kendalanya, Iya, itu kan kan buatan manusia. tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Iya bener banget. Jadi itu sih yang bedain sekolah kita. Terus habis itu di masing-masing kelas juga ada AC. Mungkin kalau AC sekolah lain juga sekarang udah ada ya Tidak kalau AC. ada. Terus Tapi kan sekolah kita ini kan AC-nya 2 gitu aja. iya per kelas Iya, ya. per kelas. Terus habis itu kita juga punya perpus kan di lantai 2 Iya, juga gedung punya depan. perpus itu di Sama- lantai 2. Iya, sama perpustakaan digital juga, nggak cuman Di perpus offline iya, saja tapi offline. ada di web juga. Iya, jadi kita kayak punya datanya sendiri, kita udah pinjam berapa buku, Iya. gimana-gimananya itu di perpustakaan digital. Terus mungkin yang bedain sekolah kita dari sekolah lain adalah ada studionya nggak sih? Kita Iya. ada podcastnya ini. Kita podcast ini ruangan podcastnya. Iya, walaupun mungkin bisa dibilang agak kecil, tapi kita bisa Memanfaatkan. memanfaatkan. Iya. Terus apalagi tuh, Kal? Terus kan tadi kan di library kan ada perpustakaan digital. Tapi kan kita juga punya web juga kan buat ujian. Oh iya, e-learning. E-learning. Iya. E-learning itu kan buat tugas. Oh iya. Terus ada juga yang buat ujian A1. Iya, jadi masing-masing kita A2, punya iya. portalnya sendiri. Terus selain itu ada ya. Sport Center. Iya, Sport Center yang barusan jadi di lantai 4 Sport itu. Center kita nggak cuma satu loh, ada 2. Yang bawah biasanya dibuat sepak bola Sepak sama bola, basket. Basket, Yang atas buat badminton sama volley ya. badminton. Volley itu di bawah. Oh, volley di bawah. Yang di atas itu badminton, terus pingpong juga di atas. Terus ada Islamic Center di lantai 3 Tiga. yang biasanya kita buat sholat duha, ngaji, terus kayak Asar. iya asar duhur, itu semuanya kita di situ. Mungkin kalau kumpul-kumpul juga kayak hall kecilnya lah di situ Iya. gitu. Kalau hall besarnya kan di lantai 4 juga bisa dijadikan hall juga kan. Selain itu kita juga punya ruang BK. Nah, Nah. iya, ruang BK. Jadi mungkin teman-teman yang butuh konsultasi atau memang ada keperluan dengan guru BK, kita juga ada ruang BK kayak sekolah-sekolah lain. Terus kira-kira kita perlu bahas apa lagi nih kalau UKS tentang- kan belum. Oh iya, UKS. Iya, UKS. Sekolah lain juga ada Ada. sih. UKS kayaknya semua sekolah harus ada. Kalau siswanya sakit nggak ada UKS-nya gimana dong? Taruh kelas. Jangan dong. Terus oh ya, kita juga ada laboratorium IPA. Biasanya Oh, kan iya. mungkin kayak menyatu kan ya sama gedung sekolahnya itu sendiri. Iya. Kalau kita library sama laboratoriumnya kan beda gedung, depan belakang kan ya. Oh ya, yang perpustakaan itu kan di lantai 2. Terus yang laboratorium Iya, itu laboratorium IPA. untuk praktek biologi atau yang Ya, kimia. fisika, kimia. Itu di lantai 3. Iya, dan itu di gedung depan. Kalau gedung belakangnya tuh kayak buat kelas-kelas, Kelas. koperasi, kantin gitu. Iya. Kalau depan kayak tata usaha dan ya itu tadi yang lain. Mungkin itu aja ya yang bedain sekolah kita sama sekolah lain. Iya, yang bedain itu cuma itu aja. Hmm, Terus untuk Rensa buat apa ya? Buat calon-calon itu calon-calon bilingual ya. Iya. Kenapa? itu gimana? Menurutku kalau misal kalian ada keinginan buat masuk MAB, nggak usah mikir-mikir lagi sih, kayak ayo buruan gabung mumpung masih buka gelombang ketiga kan iya, ya. gelombang ketiga. Karena juga pasti sekolahnya juga makin berkembang kok, dan ini kita lagi proses akreditasi juga. Dan kemarin aku lihat lantai 4 tuh udah bagus banget gak sih Kal? Bener-bener Udah bagus. yang waktu itu buat Gema, mungkin teman-teman juga lihat yang apa, ada panggungnya sekarang itu jadi sport center. Jadi kayaknya kalau dilihat-lihat dari untung ruginya juga mungkin banyak untungnya sedikit ruginya nggak sih? Kalau rugi kan pasti ada Pasti nggak sih? ada. Kayak plus minusnya tiap sekolah gitu. Cuman kan kita mencari sekolah yang celahnya
Iya. jelas sih, kayak minusnya paling sedikit gitu kan Ya, ya. tapi kan di MAB ini kan terkenal ndak ada jam kosongnya Nah, juga. iya bener banget. Mungkin teman-teman yang pengen banget ngambis gitu buat PTN nanti, biar aku nggak ada waktu buat jam kos sih, aku harus belajar, cocok banget masuk MAB, iya nggak sih? Iya, buat apa ya? Buat penataan hidup kita untuk Iya. di jalur apa? Perguruan Iya, tinggi. terus nggak cuman itu, nggak cuman di akademik ataupun kayak olahraga itu tadi, kita juga dapat poin plus, yaitu kita mungkin bisa memperdalam agama lebih dalam lagi Iya, nggak sih, agama. karena kita madrasah aliyah. Yang menerapkan ahlussunnah wal jamaah. Nah, itu dia, sesuai sama visi misi sekolah kita. Jadi menurut aku sih bagus kok kalau di rate 1 sampai 5 dapat berapa MAB? 4,5. Kenapa tuh? Soalnya tidak ada yang sempurna. Oh iya, kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Terus kalau pesan dari Marsekal buat adik-adik yang mau jadi bilingual years di MAB? Untuk pesan-pesan adik yang ada yang mau join us untuk masuk MAB, jangan ragu-ragu, percaya diri. Pasti MAB ini apa ya, sekolah itu pasti kan mendidik kebaikan, Iya. bukan kejelekan. Iya, mengharapkan yang terbaik buat Terbaik siswanya. juga. Dan kemauan untuk berubah itu bukan dari sekolah, tapi 50% dari diri sendiri. Ya, bahkan 60% Iya, nggak sih? 25% dari lingkungan, 25% dari keluarga. Jadi kalau punya masa lalu yang seperti saya, masuk sini insya Allah itu berubah seperti saya. Udah Diam, ngerasain. ya, udah ngerasain, Oh, udah ngaca. Dulu aku gini, nyesel terus di Iya, sini juga. Mungkin soalnya karena udah SMA juga Iya. ya, terus masuk di tempat yang insya Allah tepat juga, jadi makin sadar kayak, oh iya, aku habis ini udah kuliah begini gitu. Oh, kayaknya kita ada itu nggak sih, ada mata pelajaran yang beda dari sekolah lain, ingat nggak? Eci, Sama? Aci. Iya. Nah, kalau mungkin di MTSB kita ada Math Day, Science Day nggak Iya. sih? Nah, kalau di sini ada Eci sama Aci. Kalau Eci itu ECI itu kayak jam tambahan buat kita belajar bahasa Inggris, karena sekolah kita bilingual ya teman-teman. Jadi kita belajar 2 bahasa di sini, kita modulnya 3 Iya sama sih. Arab. Ya sih, tapi kan lebih dominan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Iya. kan. Bahasa Arabnya kayak nomor 3 gitu. Karena kita bilingual bukan trilingual. Iya. Terus habis itu, jadi kalau mungkin teman-teman di sekolah lain belajarnya bahasa Inggris aja, Iya. mata pelajarannya kita ada 3 jam ya ECI itu. Eci itu Yang di dalam 1 kelas- minggu. Yang di kelas ada 1 jam, yang kita bareng-bareng 2 jam, berarti 3 jam kan ya? Iya, 3 Nah. jam dalam 1 minggu. Iya, dalam 1 minggu kita ada 3 jam, itu belum termasuk bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu lebih banyak lagi dan lebih lama lagi dari teman-teman yang lainnya. Jadi kita bisa mendalami bahasa Inggris itu lebih dalam lagi, karena kan sekarang PTN ada TOEFL. Iya, harus Tes harus TOEFL. bisa bahasa Inggris juga kan, di UTBK-nya Oh, iya. sudah ada bahasa Inggris 20 soal kalau nggak salah itu. Terus kalau Aji apa tuh kalau? Kalau Aci kan tambahan buat bahasa Arab. Nah, gimana tuh, Buat bisa dijelasin? untuk yang mengasah-ngasah, kalau udah pinter bahasa Inggris buat nambah lagi mempelajari, ya mempelajari bahasa Arab juga mulai dari dasar gitu. Terus sekolah kita kan beda dari yang lain. Yang lain kan pulangnya jam, Oh iya. ya sekolah kita kan full day. Ya, full day. Bahkan kalau ada tambahan tahfidz kan biasanya kan kata mister sampai Isya kalau yang tahfidz. Oh iya ya, mungkin sebelum corona kemarin Iya, itu. sebelum corona itu diterapkan kan kan ini kan setelah corona, jadi ya kurang efektif kan, soalnya Iya. kan apa ya, kurang persiapan juga. Iya. Kita bukannya menakut-nakuti ya, kayak dari jam 7 sampai jam 5 kalau aktif ya. Kalau Iya. sekarang kan sampai jam 4 dulu. Bukannya nakut-nakutin, tapi kita emang dapat yang lebih dari teman-teman yang lain Iya, gitu buat loh. kebaikan kita sendiri juga. Iya, agamanya dapat, bahasa Inggrisnya dapat, bahasa Arabnya dapat. Pokoknya kayak di sini tuh kita di treat like a king and queen, bener-bener Iya. wah
gembleng buat PTN nanti gitu loh. Iya, tapi kan itu kan jangan ngeluh. Iya. Jangan kayak aduh kok gini sih ke sekolah di bersusah-susah sini dahulu, ya. bersenang-senang kemudian. Nah, itu. Tapi ya kita juga ada manfaatnya kan kalau gitu. Iya. Diterapkan gitu terus ada manfaatnya dan saya merasakan itu. Kan MTS dulu kan enggak seperti ini. Minu juga. Oh iya, mungkin karena kita lebih dipersiapkan buat ke PTN Iya, kan, yang PTN. persaingannya itu satu Indonesia. Kalau kayak Wino MTS itu kan maksudnya SD SMP itu kan kita persiapkannya ke Kota. MTS-nya, Iya, terus cuman ke kota. SMA cuman kayak kabupaten, kota gitu. Terus apa lagi nih kalau kita mau bahas-bahas sekolah kita tentang apa lagi? Sekolah kita sih cukup sih. Cukup itu aja Cukup. mungkin ya. Iya, keistimewaannya ya tadi itu. Iya, ada Smart TV Smart yang kita TV, terus ada itu Sport abad 21. Center. Iya, Sport Terus, Centernya ada 2 lagi. Iya, terus ada parkirannya juga. Iya. Terus Pendidikannya juga iya. bagus, guru-gurunya friendly, cantik-cantik, ganda-ganda. Terus beberapa kali juga, bukan beberapa kali sih, sering juga kita disuruh buat berbahasa Inggris kan. Iya. Kalau di sekolah mungkin istirahat gitu, kalau pelajaran mungkin enggak karena tergantung gurunya Tergantung juga. gurunya yang mengajar. Iya, jadi kayak kita dari tim bahasa sendiri kayak nyuruh kita buat speak English every time everywhere selama kita masih di MAB. Iya, tapi kalau saya sih biasanya sih ngelanggar sedikit aja nggak ya. boleh ditiru ya adik-adik. Soalnya kan saya kan niat saya ini kepingin belajar bahasa Inggris, tapi saya latih lagi itu kok susah, tapi aku Ya kepingin. dong, ya harus diasah kepinginnya itu tadi. Iya, dan kalau istirahat gitu kalau ada ambasador bahasa Inggris, kalau kan enggak ditegur, ada ditulis, dicatat iya. gitu ya kalau misalnya nggak ngomong bahasa Inggris. Ya kalau enggak ada ya bahasa Indonesia, tapi ya kecil-kecil, Iya, jangan keras-keras. kayak ada spy di mana-mana, mata-mata Iya, gitu. Jadi untuk adik-adik yang mau daftar di sini jangan ragu-ragu lagi. Iya. Apa yang diragukan dari Iya, MAB? kita nggak nakut-nakuti kok, kita justru nge-spill yang Iya, baik-baiknya. yang nge-spill yang baik-baiknya buat Iya. adik-adik buat Iya. Malah nggak ada buruknya. Iya, ada buruknya. Tapi ada sih. Ada, ya. Tapi Kan- enggak sebanyak itu. Iya. Setelah dipertimbangkan dan dilihat-lihat gitu kan ya. Iya, Apa yang kita dapetin di sini sama Banyak di tempat untungnya. lain. Iya. Jadi mungkin insya Allah juga setelah akreditasi ini kalau emang insya Allah dan amin Rezekinya, jadi A, insya Allah pasti sekolah kita juga jauh lebih berkembang lagi. Iya, tapi kan sekolah kita kan baru, tapi baru ini baru 5 tahun maksudnya. 2015 kan ini berdiri. Oh iya iya iya. Nah, sekarang kan berarti 6 ya, menginjak 6 ini. Iya, ini nanti yang kemarin lulus kan baru angkatan kelima, kelima. kita angkatan ketujuh. Ya. Ini itu baru tapi itu bagus. Mhm. Jadi kan banyak sih sekolah-sekolah yang baru-baru itu tuh enggak sebagus Iya, kayak nggak gini. bisa survive Iya, gitu meskipun fasilitasnya, tapi kan pendidikannya kan juga bagus, karena terbukti. sekolah, Kakak kelas kita itu ada Iya. yang di STAN, terus ada Iya. yang di mana itu? ya. Kedinasan. Iya. Terus kereta api. Jadi terus ini juga PTN-PTN kayak UNER, UB Oh ada iya, kan? ada. Iya, jadi kita juga termotivasi dari situ kayak kita tuh nggak perlu lihat sekolahnya loh, asal kita ada kemauan. Dan karena memang pendidikannya di sini juga bagus, guru-gurunya juga intens buat ngajar kita, nggak yang banyak jam Setengah-setengah, kos ya. atau iya nggak setengah-setengah, bener-bener totalitas banget. Kita pun enggak ada yang setengah-setengah untuk Iya, mengajar. iya. Bahkan jam kos pun itu mustahil. Iya, pasti dikasih Iya, tugas. pasti Mungkin kasih kalau- tugas. Iya, dan kita pasti ngerjain kan, walaupun nanti teman-teman mungkin ada yang kayak milih main, tapi main Tapi itu- kan kita kerjakan kewajibannya iya, dulu kewajibannya dulu. Mungkin 35 menit itu kita ngerjainnya bahkan lebih dari 35 Iya. menit kita nggak ada waktu buat istirahat gara-gara jam kos itu tadi kan. Jadi kita lebih milih buat pelajaran daripada jam kos. Iya. Karena biasanya kalau ada jam kos tuh kan ada tugas ya teman-teman dari gurunya. Nah, itu tuh mungkin saking banyaknya atau gimana, tapi kita bukan nakut-nakutin, maksudnya kita lebih lihat ke sisi baiknya gitu loh. Kalau di sini tuh Kalau jarang dilihat banget ada dari jam sisi kos, jeleknya iya. kan enggak bakal maju-maju, maka Iya, kita harus ngelihat dari sisi baiknya. Dari situ kita kayak harus memanfaatkan waktu kosong sekosong apapun itu dengan baik nggak sih? iya mengerjakan tadi yang Iya, ada jadi kita tugas.
nggak ada waktu untuk main ya ada, cuman Ada tapi ya sedikit. iya, Yang sisanya itu seperlunya buat kita. Iya. kan kita kan sekolah kan udah mulai dari jam 7 Iya. sampai kalau saya kan belum aktif kan ya berarti sampai jam 4. Iya. Dan di rumah itu kan pasti udah capek. Pasti kan Iya. di rumah itu kan ya main. Iya. Kalau kita belajar terus kapan mainnya kan? Iya, pecah ini Pecah. kepalanya. Ya sih. Jadi emang di sini jarang banget jam kosnya karena ya itu tadi semuanya di sini totalitas karena gurunya pengen yang terbaik buat siswa-siswinya juga pengen yang terbaik buat sekolahnya, adik-adik kelasnya, Iya. mutu sekolahnya, benar-benar saling kerjasama sih. Ya itu tadi, mungkin itu aja ya kita Iya. bahas tentang sekolah kita. Jadi kalau kepo-kepo lagi mari daftar. Iya, Jangan ragu-ragu. ragu-ragu. Tunggu Insya apa Allah lagi? MAB bisa. Iya, MAB pasti bisa. Bisa. Hashtag MAB MABB. pasti bisa. Ya udah, mungkin itu aja Itu ya. aja dari kami. Ya, mungkin itu aja ya Bilingual Years. Chit-chat kita hari ini karena hari ini nggak ada podcaster maupun narasumber. Aku sama Marsekal dua-duanya Sharing-sharing. jadi narasumber maupun podcaster. Merasakan sekolah di MAB. Iya, selama kurang lebih hampir satu 1 tahun tahun. ini. Jadi, makasih udah nonton dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa lebih membuka mata Bilingual Years atau Hati adik mati. buat masuk. Ya, adik-adik Bilingual Years untuk masuk MAB gitu. Bukan nakut-nakutin atau apapun, kita harus ngelihat semuanya dari sisi baiknya. Oke, itu aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa Apa? subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe sama like terus share. Ya. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.